Kisah Pizza. Naples, Italia, 1889. Tuan, Ada apa? ini sangat serius, Tuan. Apa yang sangat serius? Katakan. Dia di sini sang ratu. Ratu yang mana? Maksudmu Ratu Margarita Teresa Giovanni, istri Raja Umberto yang pertama? Betul, Tuan. Itu sang ratu dan dia di sini menunggumu keluar dan menyapanya. Benarkah? Kenapa dia tiba-tiba muncul? Kita harus segera keluar. Tidak sering ada kesempatan untuk menjamu sang ratu. Masuk dan siapkan teh dan kue, cepat. Baik, Tuan, aku mengerti. Yang mulia, sebuah kehormatan Anda mengunjungi kami hari ini. Mungkinkah ada yang bisa saya lakukan? Kau pemiliknya di sini? Betul, Yang Mulia. Namaku Raffaello Esposito. Aku menjalankan kedai ini. Aku berkunjung ke Naples hari ini. Kedaimu menarik perhatianku saat aku lewat di sini. Jadi sekarang aku ingin istirahat sejenak. Apa aku mengganggumu? Tidak, Yang Mulia. Sungguh sebuah kehormatan dikunjungi Anda. Saya bukan siapa-siapa untuk diganggu. Saya sangat senang Yang Mulia tidak memandang rendah tempat kumal kecil ini. Kau sangat baik. Karena ini kedai, pasti ada makanan enak di sini. Itulah kenapa aku putuskan untuk makan siang di sini. Keistimewaan bagi saya menjamu Anda, Yang Mulia. Yang Mulia makan siang di sini adalah kehormatan besar dan saya sangat senang. Saya janji menyajikan makanan yang terbaik. Apa yang akan kau masak untuk Yang Mulia? Ingat, dia bukan sembarang tamu. Setiap makananmu harus luar biasa. Apa kau bisa? Ya, jika itu permintaannya, kupenuhi dengan senang hati. Saya penasaran makanan seperti apa yang Anda ingin coba dan seperti... Aku punya tantangan untukmu. Bagaimana menurutmu? Tantangan? Kira-kira ingin saya bagaimana? Bagaimana? Kau mau mencoba? Atau kau sudah takut duluan? Tidak sama sekali, Yang Mulia. Saya hanya penasaran permintaan seperti apa yang Anda inginkan. Di sini aku sekarang menginginkan hidangan yang sangat spesial. Hidangan yang belum pernah terdengar sebelumnya pasti enak. Yang belum pernah dicoba. Apalagi hidangan yang kau buat harus mencerminkan Italia yang sekarang aku wakilkan. Jadi, dengan kemampuan memasakmu, harusnya tak masalah. Untukmu, aku yakin adalah kesempatan emas menunjukkan kemampuanmu. Kau tak punya pilihan selain mematuhi permintaan Yang Mulia. Kewajibanmu adalah memenuhinya. Kau akan dihukum jika mengecewakan. Tapi jika kau berhasil membuatnya senang, dia akan menghadiahimu dengan berlimpah. Benar. Hadiah seharusnya beriringan dengan hukuman. Tapi aku percaya kau akan menerima hadiah dariku dan bukan hukuman. Baik, Yang Mulia. Akan saya berikan yang terbaik. Bagus. Kuharap aku tak melebih-lebihkan kemampuanmu. Cepat, terima tantangannya. Kau harus melayaniku sebelum makan siang. Baik, saya mengerti, Yang Mulia. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang?
Apa yang harus kita Yang lakukan? penting kita berikan yang terbaik. Kau harus ingat permintaan sang ratu. Itu benar. Hidangan yang belum pernah terdengar dan belum pernah dicoba semua orang pasti enak. Dan yang paling penting, hidangannya mencerminkan orang Italia yang sekarang ratu wakilkan. Duh, jika kita gagal memenuhi harapannya dan apa yang diinginkannya, kita juga berdosa telah menghina Italia dan yang mulia. Tantangan sang ratu, apakah bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi tantangan sulit ini? Kita pasti dihukum. Tapi pegawaiku, kedai hasil kerja kerasku. Tentu tidak, akan kuberikan yang terbaik. Mungkin ini akan jadi kesempatan untuk kita. Hanya tinggal beberapa jam sampai makan siang. Kita tak punya waktu pergi ke pasar. Kurasa kita harus memakai apa yang ada di sini. Bahan apa yang kita punya sekarang ya? Tuan, kita hanya menyajikan makanan ringan. Jadi hanya ada roti, tepung, dan buah. Ada juga daging sapi, daging babi, dan beberapa ikan. Apa itu cukup untuk membuat makanan yang unik dan enak? Sapi, babi, ikan, dan buah semuanya bahan biasa dan familiar. Sang ratu ingin hidangannya spesial, yang unik. Harus hidangan yang sama sekali berbeda. Haruskah aku ke pasar membeli bahan lain? Aku rasa ini tak cukup untuk membuat hidangan spesial. Tak ada waktu. Pergi ke pasar, pilih bahan-bahan dan kembali ke sini paling tidak memakan lebih dari 1 jam. Kita tak bisa menyanyiakan waktu bahkan sedetik saja. Kita tak punya banyak waktu, jangan digunakan untuk hal tak berguna. Jadi sekarang bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Jika kita gagal, kita akan dihukum oleh sang ratu. Kenapa kita sangat sial? Kupikir kedatangan ratu adalah anugerah. Siapa yang sangka akan jadi bencana? Kita sudah lama menunggu. Kira-kira si pemilik sudah membuat hidangan spesialnya belum ya? Hidangannya enak dan unik, tidak ada yang pernah mencoba. Juga mencerminkan Italia, tantangan yang sangat sulit. Kenapa kita belum ada ide? Tuan, sudah hampir makan siang. Jika kita tak tepat waktu, kita akan dihukum. Cepat pikirkan sesuatu, Tuan. Aku tahu, tapi aku tak bisa memikirkan apapun. Kita juga tak bisa seenaknya. Kalau tidak, hukumannya akan lebih buruk. Tuan, tolong tenang. Jangan biarkan amarahmu mengacaukan pikiranmu. Kita masih punya 1 jam untuk membuat sesuatu. Itu dia, hijau, merah, putih, dan matahari. Ya, akan kubuat hidangan itu. Aku bisa. Tuan, kau menemukannya? Apa yang akan kau buat? Kalian berdua, buat adonan menjadi roti yang bulat, gepeng, seukuran dengan piring. Yang lain, cuci tomat dan basil, lalu cincang untukku. Aku punya ide hidangan untuk disajikan pada sang ratu. Kali ini kita pasti akan diberi hadiah. Cepat! Ya Tuan, ini berita bagus. Kami akan menyiapkannya segera. Kami akan menyiapkannya. Aku sedikit lapar sekarang. Apa sudah waktunya? Tolong jelaskan kenapa kita belum dilayani. Yang mulia, biar saya masuk dan periksa mereka. Yang mulia, hidangan sudah siap. Maukah Anda menyantapnya? Bagus sekali. Aku lapar sekarang. Bawakan untukku. Aku sudah tak sabar untuk melihat dan merasakannya. Baik, selamat menikmati Yang Mulia. Selamat menikmati. Wow, aromanya enak. Terlihat cukup menjanjikan.
Aku bisa mencium aroma keju mozzarella yang kaya. Tomat yang dipanggang dengan baik dicampur kesegaran basil. Tapi aku belum tahu rasanya. Baiklah, mari kita coba. Lezat. Rasanya sangat enak. Benarkah? Rasanya enak bukan? Yang mulia, apakah cocok dengan selera Anda? Sejujurnya bukan seleraku. Hah? Sejujurnya? Apa sejujurnya? Sejujurnya, aku belum pernah makan roti selezat dan seunik ini sebelumnya. Kerja yang bagus, Rafael. Oh, terima kasih Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Kupikir ini sangat enak. Tapi benarkah ini satu-satunya? Pernahkah orang lain cukup beruntung mencicipi roti seperti ini? Oh, Yang Mulia, saya bersumpah belum ada yang pernah mencicipinya. Apa kau berkata jujur? Kau tak bohong, kan? Tak sepatah kata pun Yang Mulia. Saya baru saja menciptakannya. Bisa dikatakan satu-satunya, karena saya belum pernah membuatnya. Anda yang pertama mencicipinya, Yang Mulia. Dan bagaimana makanan ini ada hubungannya denganku? Coba ceritakan. Anda bisa melihat roti bundarnya, mewakili matahari, ditampilkan pada posisi tertinggi dan paling jelas. Ia dihias dengan tomat, keju, dan daun basil. Ketiga hal ini punya 3 warna, merah, putih, dan hijau. Mereka adalah warna bendera Italia, dan mereka mewakili kekaguman saya yang dalam dan setia pada Raja Umberto pertama dan juga Ratu Margherita Teresa Giovanni. Oh, koki ini tak hanya memasak dengan lezat, tapi juga sangat bijak. Memang bahan dan bumbu roti ini tak begitu rumit, tapi keduanya sangat lezat dan mewakili bendera Italia. Tomat merahnya sama dengan merah di bendera sebelah kiri, basil hijaunya di kanan, dan keju yang putih adalah putih di tengah. Tuhan, sangat pintar. Mulai sekarang, Italia punya hidangan khasnya. Selain itu, bendera Italia, simbol jiwa dan kebanggaan nasional juga termasuk di dalamnya. Cemerlang, sangat cemerlang. Tak heran kau koki terkenal. Kau sungguh tak mengecewakanku. Aku tak salah saat memilih kedaimu untuk berhenti. Kuputuskan untuk menghadiahimu. Iya, terima kasih Yang Mulia. Tapi harus kunamai apa roti ini? Ini adalah pizza Margarita Yang Mulia. Pizza Margherita? Apa maksudnya? Karena roti ini bentuknya bundar. Dalam bahasa Italia, bundar itu pizza. Jadi kunamai pizza. Bagus sekali. Itu ide bagus. Bagaimana dengan Margherita? Apa itu namaku? Ya, itu memang nama Anda Yang Mulia. Kau membuat roti dengan namaku. Apa maksudnya? Roti ini dibuat hanya untuk Anda Yang Mulia. Saya namai dengan nama Anda untuk menunjukkan betapa terhormatnya saya berkesempatan untuk melayani Anda. Cemerlang. Sungguh cemerlang. Pizza Margherita. Sangat penuh makna. Bravo. Pizza Margherita, bravo, bravo. 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 Berkat Rafael Esposito, pizza terlahirkan. Setelah itu, semua orang di Italia mulai bereksperimen dengan tambahan pizza baru dan mengembangkan gaya pizza lokal mereka sendiri. Di awal abad ke-20, pizza pertama muncul di Amerika. Di tahun 1905, Gennaro Lombardi, orang Amerika, membuka toko pizza pertama di New York. Hari ini, pizza bisa ditemukan di hampir setiap negara di dunia.